Jangan-jangan DPRD itu nanti kalau di bahasa Jawa itu ada yang begini, orang mangan nongkone ning kena kulite. Nah, kalau memang pemerintah eksekutif gubernur itu sudah punya niat untuk menaikkan, berarti di draftnya APBD 2021 itu sudah menggunakan hitung-hitungan ketika sudah naik. Tapi nyatanya belum nih karena ya bisa jadi kan 2024 kan ada pemilihan presiden. Ya nggak mau dong Pak Gubernur, katanya ini nggak punya hati nurani. Saya sih pengen naik, tapi biar yang naikkan DPR. Kita ketika berbicara dialektika menaikkan pajak ini, rasionalisasi untuk menaikkan pajaknya ini sangat banyak. Oke banyak, tapi tanyalah ke hatimu. Oke Pak, mengenai opsi yang tadi Bapak sampaikan, ada dua opsi ya Pak ya. Yang pertama terkait bagaimana kalau usulan tersebut dikembalikan ke eksekutif ataupun ditunda oleh legislatif. Kemudian periode yang lalu kan sudah diajukan Pak, PKS sendiri merupakan fraksi yang menolak. Nah pas pandemi gini kok malah ini diajukan Pak gitu. Sebenarnya ada apa sih Pak? Kenapa kok diajukan gitu? Kemarin viral, Jawa Timur melakukan relaksasi, pembebasan pajak, terus bahkan pajak pembelian kendaraan BPNKB namanya, pajak pembelian kendaraan baru itu kan gratis Jawa Timur. Pokoknya kalau masyarakat mau beli nggak ada pajak buat pemerintah. Ya, itu kebijakan. Namanya juga populis untuk memberikan subsidi pada masyarakat begitu. Nah di Jawa Tengah itu begitu juga, makanya ini lempar-lemparan. Pak Gubernur eksekutif dalam hal ini kan sudah di ranahnya legislatif di DPRD, pansus silakan dibahas. Nah, buktinya sebenarnya saya juga mengingatkan ke kawan-kawan DPRD sebenarnya siapa yang ngambil, siapa yang untung, siapa yang kena getahnya gitu. Jangan-jangan DPRD itu nanti kalau di bahasa Jawa itu ada yang begini, orang mangan nongkone ning kena bulute. Nah, maksudnya apa tuh Pak? Kita nggak makan iya. tapi kita kena Tapi getahnya. ya, Oke. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat pengajuan RAPBD 2021, pemerintah belum menaikkan. Standar pendapatannya itu masih menggunakan Perda 2 2011. Kalau memang pemerintah eksekutif gubernur itu sudah punya niat untuk menaikkan, berarti di draftnya APBD 2021 itu sudah menggunakan hitung-hitungan ketika sudah naik. Tapi nyatanya belum nih karena ya bisa jadi kan 2024 kan ada pemilihan presiden. Ya nggak mau dong Pak Gubernur, katanya ini nggak punya hati nurani, punya perasaan gitu. Nah itu bisa digoreng masyarakat tuh Pak. Makanya kemudian saya sih pengen naik, tapi biar yang naikkan DPR. Oh jadi biar nanti citranya legislatif yang kurang baik ya Pak, biar eksekutifnya kita mentereng gitu ya. Tapi itu kan bukan harapan teman. Kalau masuk ke APBD, siapa yang mengalokasi? Siapa yang ngecak nih? Yang punya hak untuk mendistribusi menggunakan anggaran ya eksekutif. Buat aturan-aturan aja gitu. Iya, benar, kita nggak sampai situ gitu loh maksud saya. Itu yang saya ingatkan ke masyarakat, ke teman-teman DPR. Yuk nganggu roso, kalau saya ngerogoh roso, kamanungsan gitu. Kita mari menggunakan hati nurani agar kemudian ini bukan hanya boleh, kalau boleh clear. Kita ketika berbicara dialektika menaikkan pajak ini, rasionalisasi untuk menaikkan pajaknya ini sangat banyak. Oke banyak, tapi tanyalah ke hatimu. Iftaka qalbaka. Terakhir mungkin Pak, bagaimana posisi PKS nih, utamanya fraksi PKS terkait dengan perpajakan? Mungkin harapan dari PKS mungkin Pak ke depannya kayak gimana biar posisinya jelas, nggak abu-abu antara mendukung atau menolak, sehingga citra PKS di masyarakat itu kan gimana gitu. Saya berdua nih di pansus ini sama Mas Agung Budi Margono, ini senior saya juga di pansus itu. Saya sudah sampaikan kita konsisten, kalau bisa kita menolak. Kita menolak meskipun dari 24 anggota pansus kita cuma 2 di antaranya, tetapi kita sedang melakukan lobby politik untuk kemudian nantilah pembahasannya nanti, ini kita tunda dulu gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, memang arus ini lebih sedikit. Arus yang besar adalah arus ini dibahas, nominalnya ditentukan, pemberlakuannya nanti.
dengan menunjuk pasal bahwa peraturan daerah ini akan berlaku pada tahun 2021 misalkan 2022 misalkan. Nah, kenapa? Karena asumsinya tahun 2021-2022 sudah sehat misalkan ekonomi gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan pembahasan berulang. Nah, tapi kemudian tapi kan ada Gaikindo, kawan-kawan dari pengusaha dealer-dealer itu sudah memberi masukan. Ini nggak usah naik Pak, kenapa? Kalau naik ini tambah nggak ada gitu yang beli. Ini pertama. Yang kedua, saya sih mengajak ini langkah positif kepada masyarakat. Saya ini di Komisi D itu mengikhlaskan anggaran, saya bahasanya mengikhlaskan anggaran yang harusnya digunakan untuk perbaikan perhubungan di Jawa Tengah itu separuh lebih. Dari 156 miliar, 72 miliarnya kita gunakan untuk mensubsidi masyarakat, operasional masyarakat untuk BRT. Jadi diskusi kita nggak akan terlalu relevan kalau masyarakat itu mengurangi secara kesadaran pembelian roda 2, roda 4, boleh beli tapi secukupnya saja. Maksudnya secukupnya itu kalau ya anggota keluarganya 4, mobilnya 1 aja. Kalau motornya karena toh juga tidak semuanya dipakai, misalkan motornya 2 itu juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu ya Pak. Seperti apa sih konsistensi PKS nanti untuk masyarakat Jawa Tengah? Jadi yang pertama kita konsisten. Tadi saya sampaikan kalau bisa kita akan menolak. Agar kemudian ini tidak dilakukan pembahasan dan penaikan di masa-masa seperti sekarang. Tapi kalaupun tidak, kami akan berupaya agar pelaksanaannya menunggu kondisi ekonomi masyarakat kembali pulih. Karena kalau kondisi ekonomi masyarakat kembali pulih itu tadi saya sampaikan 3 substansi itu, bahwa untuk mengurangi emisi, migrasi ke transportasi umum, yang kedua untuk potensi pendapatan gitu. Nah, yang tadi saya juga berharap juga nih kita yuk bareng-bareng gitu. Yuk kita bareng-bareng. Kita ingin menjadi negara yang maju itu dengan cara kita beralih ke transportasi umum. Biarkan pemerintah kami mendorong agar pemerintah berbenah untuk menyediakan transportasi umum dengan tarif terjangkau, dengan fasilitas yang layak. Tapi masyarakat mau dong pakai itu dong gitu, agar kemudian tidak macet. Ini dari kantor Jalan Pahlawan ini ke rumah Bedurungan itu kalau normal tidak pandemi gitu bisa 1 jam 1,5 jam gitu. Kenapa? Karena macet sekali gitu, macet sekali. Padahal kalau pas masa pandemi kemarin itu ya 20 menit sampai di rumah. Maksudnya sebenarnya jaraknya nggak jauh gitu. Kalau pas hari Minggu kita naik sepeda itu 25 menit naik sepeda roda 2 sampai gitu. Tapi ketika karena macet kondisinya seperti itu. Nah, kami berharap begitu masyarakat bantu ya kita ini agar kemudian tidak ini, dan juga bantu juga tentunya. Sekarang kami dikejar-kejar terus. Gimana janji PKS? Gimana janji PKS? Padahal yang nanya gimana janji PKS itu kemarin jangan-jangan nggak milih PKS. Wong PKS-nya sekarang dari 13 dapil cuma dapat 10 kursi gitu. Jadi tidak semuanya dapil kita dapat kursi. Ya kita tetap seberapapun kita dapat, kita akan konsisten untuk kemudian mengawal janji perjuangan kita. Tapi kami juga mengajak masyarakat ini edukasi ini loh, tidak hanya sekedar gitu, tidak hanya sekedar kita saling menuntut, tetapi kita mengambil posisi kita masing-masing dengan cara ini. Besok juga ada nih ya 2020 ini kan ada 21 pilkada. 21 pilkada itu buktikan konsistensi masyarakat dengan memilih calon-calon yang berpihak pada masyarakat. Jangan hanya sekedar siapa yang bayar dia yang dipilih. Nah, itu ini value yang sangat luar biasa dari PKS yang memberikan pencerdasan kepada masyarakat, gitu ya. Sehingga nanti masyarakat bisa lebih aware lagi terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada untuk Jawa Tengah khususnya, gitu ya. Dan juga harapannya ke depan antara eksekutif dan legislatif bisa lebih sinergis lagi sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas gitu. Oh, pemerintahan ini berjalan dengan baik, ada koordinasi yang jelas sehingga masyarakat lebih tenang dan tentram gitu. Oke, itu tadi podcast bersama Bapak Hadi Santoso dari Komisi D Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saksikan terus podcastnya PKS Jawa Tengah di channel YouTube PKS Jawa Tengah. Klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.